Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Fakta, apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di podcast Persepsi Fakta dan masih bersama saya Kang Ican sebagai host satu-satunya. Dan kita akan berdiskusi ke depan bersama masih seorang tokoh yang memang populer di apalagi momen politik kali ini ya. Beliau seorang anggota DPRD Provinsi Banten dari Dapil Kabupaten Lebak. Langsung saja kita sapa Kang Ade Hidayat. Siap. Apa kabar Kang Ahi? Alhamdulillah baik, Kang Ican. Ini kedua kali saya ketemu Kang Ahi ya. Ya, beberapa kali juga boleh. Beberapa kali nanti kita ketemu terus deh. Ya, Kang Ahi masih di Lebak nih ya. Masih sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lebak. Insyaallah. Ya, Kang Ahi, kita ngobrol-ngobrol lagi nih dan suasana Lebak lagi-lagi pas kita ketemu begini, suasananya duka lagi nih. Duka lagi. Gitu ya. Ini tepat tanggal 9 ini 1 bulan ya. Peristiwa bencana banjir bandang lagi di Lebak Selatan. Sudah nengok ke sana, Kang Ahi? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Sudah ke sana sambil memberikan bantuan ya mungkin sebagai ala kadarnya lah kita berbagi dengan masyarakat yang terdampak bencana banjir gitu. Ada juga yang memang sebagian longsor kecil gitu. Kondisi di sana ketika Kang Ahi datang, masyarakat kan kabarnya ratusan rumah ya yang tenggelam ya kan. Ada 5 kecamatan malah yang terendam. Gimana? Jadi ada Cilograng, ada Bayah, ya, ada sebagian juga Panggarangan, juga ada Cibeber. Kita muter dari mulai Bayah, kemudian ke Cibeber. Juga ada teman-teman yang lain di Cilograng, anak-anak PAC juga kita dorong untuk upaya simpati kita lah terhadap saudara-saudara kita yang terdampak gitu. Dan ya masyarakat berharap ke depan memang ada banyak perbaikan agar bencana banjir longsor ini tidak terulang gitu. Jadi harus bisa mengurai akar masalahnya. Nah itu dia Kang Ahi, kalau kita bicara Lebak lagi-lagi peristiwa bencana terulang. Dan soal banjir longsor ini bukan baru kali ini kan. Di sebelah sana banjir longsor, sebelah sini ternyata banjir longsor juga. Temuan Kang Ahi sendiri nih melihat. Temuan saya pertama ini diakibatkan perilaku manusia yang kurang menjaga alam dan lingkungannya. Oleh karena itu ke depan pemerintah provinsi, kabupaten, juga pusat harus mulai menertibkan perilaku manusia ya untuk dapat bertanggung jawab kepada alam dan lingkungannya. Perilaku manusianya masyarakat secara luas atau memang ada kelompok atau pihak-pihak tertentu yang sebenarnya lebih bertanggung jawab eksploitasi persoalan lingkungan itu? Ada banyak kelompok ya, ada kelompok besar juga yang kita bicara di sini bukan anti investasi ya. Tapi paling tidak bagaimana usaha ya investasi itu menghadirkan ketertiban dan kenyamanan serta keamanan terhadap manusia dan gitu. Karena memang usaha investasi ya bagian daripada fitrah kita ya untuk dapat kita bertahan hidup dan atau pada kepentingan lain. Sepertinya udah ada investigasi bahwa kelompok tertentu nih yang bertanggung jawab. Atau tadi menyebut investasi, investor pelaku usaha berarti yang masif juga ada disebabkan karena itu. Contoh misalnya
Di Lebak tuh ada hampir 78 perusahaan, terutama di selatan, yang investasi di pertambangan. Di bidang tambang. Ya. Nah, saya belum dapat meyakini bahwa dari 78 perusahaan ini memang tertib terhadap lingkungan. Itu yang berizin. Menjaga lingkungan. Iya, itu 78 yang berizin. yang berizin gitu ya. Yang diketahui. Yang diketahui datanya gitu. Yang lain? Nah, wallahu alam. Wallahu alam. Ya. Jadi saya bukan anti itu ya. Tapi paling tidak regulasi yang ada memang dijalankan dengan benar gitu. Prosedur yang semestinya dilakukan itu harus diawasi. Lalu kemudian kalau hari ini mengakibatkan banjir, saya kira ke depan harus mulai ditertibkan. Misalnya bagaimana amdalnya, ya, bagaimana lumpur limbah dibuang, gitu. Harus siap. Gitu. Zonanya di Lebak Selatan seperti di pegunungan itu zona memang dibolehkan untuk investasi tambang di situ. Ya, berdasarkan RT RW yang ada memang dibolehkan ya untuk tambang gitu. Terlebih misalnya mulai dari Panggarangan, Cihara, Baya, Cilograng gitu. Kawasan pegunungan itu ya? Iya, kawasan pegunungan dan sekitar Gunung Halimun juga. Tapi kemudian maksud saya mana yang dilarang dan dibatasi untuk benar-benar menjadi komitmen bersama, tidak diganggu. Misalnya ada Taman Nasional ya Taman Nasional ini harus benar-benar dirawat, fungsinya dikembalikan gitu. Kan nggak boleh masuk memang Taman Nasional, nggak ada investasi masuk. Karena ada hampir ribuan hektar Taman Nasional juga yang diminta oleh pemerintah kabupaten ya dan dikelola untuk kepentingan investasi. Taman Nasionalnya wilayahnya diminta oleh pemerintah kabupaten. Iya. Berarti tidak lagi masuk wilayah Taman Nasional. Iya. Jadi memang diminta diserahkan untuk dikelola dan saya lihat berdasarkan data yang ada sudah ada kegiatan aktivitas pertambangan gitu. Nah, sebelum ada aktivitas ini Baya dan sekitarnya biasa saja, tidak terlalu seperti kemarin ya. Gitu. Karena itu yang saya yakini menjadi kondisi yang membuat aliran sungai ya terdampak akibat dari aktivitas. Sudah nggak ada penahan lagi air ya? Ya, jadi udah nggak ada penahan, lumpur masuk ke aliran sungai, ke das, ya kan, sehingga terjadi pendangkalan dan lain sebagainya. Investigasi ini Dewan sudah menegur Dinas LH atau mengkonfirmasi ke Dinas LH? Ya, baru secara data saja kita dapatkan, belum kita menegur, tapi secara umum sudah kita ingatkan bahwa ya pertama kita harus mulai tertib deh gitu ya, bahwa regulasi yang ada harus komitmen bersama, konsisten dijalankan, bahwa kalau kitanya baik terhadap alam, alam juga akan baik kepada kita. Ya. Gitu kira-kira ya kan? Ya, itu satu ya. Bahwa kemudian akhirnya sungai-sungai kita, aliran-aliran sungai kita terdampak akibat kegiatan itu ya, misalnya sekitar Bayah misalnya. Bisa kita lihat sekarang di sekitaran Muara ya, naik lagi ke atas itu sekarang sudah dangkal. Dah dangkal. Begitu banjir, ya otomatis air akan meluap dan mengkikis pinggir-pinggirnya kan. Betul. Sawah akan habis, rumah tergerus, ya kan. Jembatan runtuh, gitu. 4 ya jembatan. Iya, dan itu pasti sesuatu yang tidak bisa dinafikan, akan terjadi begitu. Tapi kalau aliran sungainya tidak terganggu, ya insya Allah normal aja. Ternyata semengerikan itu kawan fakta. Kondisinya di Kabupaten Lebak, gambarannya nanti kita gali lagi deh dari Kang Ai soal potensi bencana di Kabupaten Lebak. Nanti kita kembali lagi setelah ini kawan fakta.
Kawan Fakta, kita kembali lagi masih bersama Kang Ahi, anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra. Siap. Kang Ahi, serem tadi itu. Kalau mendengar kondisi Kabupaten Lebak, ternyata potensi bencana masih mengancam terus ya. Kalau seperti itu kenyataannya, bahkan ada tanah bergerak juga kan, beberapa lokasi. Dari potensi ini, upaya penanggulangannya pemerintah provinsi dan Kabupaten Lebak melihat ini apa kira-kira yang harus dilakukan? Ya, pertama berangkat dari akar masalahnya. Akar masalahnya sudah menjadi rahasia umum ya, gitu. Nah, oleh karena itu tadi upaya-upaya yang harus segera dilakukan adalah pemerintah Kabupaten Lebak, provinsi, pusat itu harus mengoptimalkan koordinasi, gitu. Koordinasi di antara tingkatan pemerintah, begitu kan? Karena dalam hemat saya nggak bisa Lebak aja sendiri, provinsi juga sendirian, gitu, pusat juga sendirian. Jadi harus bisa bersama-sama dalam konteks ini. Nah, masalahnya sudah bisa kita urai, ya kan? Lalu kemudian kita bergerak untuk tadi menertibkan usaha-usaha yang ada di sana. Sekali lagi dalam tanda petik kita evaluasi izinnya, lalu kemudian ya harus siap gitu. Aktivitas pertambangan di sana itu harus siap sesuai dengan syarat-syarat yang ada di dalam perundang-undangan. Kan gitu. Kalau katakanlah temuannya sudah ada, lembaga instansi yang berwenang, gitu kan, menjadi regulator soal persoalan tambang. Ini sebenarnya ada, ya kan, menjaga lingkungan juga ada, dinas LH ada, aparatnya ada. Masih kurang nggak mereka sebenarnya melakukan pemantauan atau bergerak melihat lapangan? Kadang saya tuh agak sedikit kurang setuju ya, bila akhirnya yang sering dikambing hitamkan itu adalah teman-teman yang sering disebut peti, menggali atau gurandil lah, penambang masyarakat. Penambang masyarakat. Ya sebenarnya jumlahnya tidak terlalu banyak, juga wilayah-wilayah mereka itu kan tidak terlalu besar, tidak terlalu luas ya, gitu. Ya. Tapi memang juga menjadi faktor juga terhadap pemicu bencana gitu, baik banjir maupun longsor gitu. Nah, yang besar-besar ini yang memang tadi sekali lagi mungkin karena kelemahan pemerintah dan atau kurang kontrol. Maka dalam evaluasi saya, pemerintah Provinsi Banten seyogianya segera mendorong pembentukan pemerintahan baru di Lebak itu, ya. Cilangkahan misalnya. Kenapa? Karena untuk meningkatkan pengawasan dan mengoptimalkan penegakan hukum. Tapi solusinya politis banget ya. Enggak, itu kita berangkat dari itu dulu gitu ya. Kenapa? Karena memang faktanya begitu, Kang Ican, bahwa kontrol dari Rangkas Bitung ke selatan itu terlalu jauh. Areanya udah terlalu luas ya? Iya, 36% luas Provinsi Banten kan adanya di Lebak. Ya. Jadi kontrol dari setingkat Polres yang ada di Kabupaten Lebak ini yang mengakibatkan menurut saya, ya kan, dengan jumlah personil yang terbatas, ini menjadi satu kelemahan ya. Tapi kalau di selatan itu ada setingkat Polres gitu, saya kira akan bisa pengawasannya bisa lebih memaksimalkan untuk aparat penegak hukum yang bandel-bandel tadi setelah ditertibkan, diajak bicara, ya kan, gitu. Saya kira pendekatan persuasif harus terus ditingkatkan untuk bagaimana mensadarkan semua elemen masyarakat akan pentingnya menjaga
lingkungan kita. Dewan Provinsi sendiri udah coba manggil LH atau pemerintah provinsi Ya, evaluasi soal ini. teman-teman di Komisi 4 saya kira sudah sering melakukan evaluasi ya, melalui kunjungan kerjanya. Tapi kan lagi-lagi bahwa yang pegang aplikasi eksekutor kan ada di eksekutif ya. Begitu. Nah, mungkin kita kan hanya pada tataran rekomendasi, ini loh rekomendasi kami, ini loh saran kami, ya kan, silahkan Anda lakukan, silahkan Anda tindak lanjuti, kan gitu. Nah, itu satu. Yang ketiga, ke depan Pemprov harus sudah mulai merubah paradigma nih terkait dengan arah kebijakannya, ya kan, arah kebijakan pembangunan ke depan. Tidak melulu kita membangun infrastruktur jalan, ya kan, kemudian jalan lagi dan jalan lagi gitu. Toh buktinya rusak lagi ketika bencana. Ya, toh buktinya ketika bencana rusak lagi gitu, ya kan. Nah, apa yang saya maksud bahwa APBD kita sekarang ini karena tadi ada perubahan iklim, perubahan perilaku manusia, ya. Maka APBD kita provinsi maupun kabupaten ya, pusat juga harus kasih perhatian melalui DAK-nya misalnya, dana alokasi khususnya gitu, untuk bisa mulai mengurai akar masalah ini ya. Oleh karena itu APBD paradigmanya hari ini harus berpihak pada bagaimana kita membangun infrastruktur yang siaga terhadap banjir, siaga bencana ya. Iya, siaga terhadap bencana. Merubah mindset masyarakat juga. Ya, merubah mindset masyarakat, kan di situ ada pembinaan ya, lalu kemudian infrastruktur juga dipersiapkan gitu. Apa maksud dari infrastruktur dipersiapkan? Contoh misalnya aliran sungai Cimadur yang begitu panjang itu, dari sekian panjang itu menurut saya bisa kita perlakukan ya untuk dimanfaatkan, meningkatkan pertanian dan gitu ya, dengan cara dari hulu terus ada bendungan, ketemu lagi bendungan, ketemu lagi bendungan, dibuat irigasi. Iya, dibuat irigasi sehingga terpecah gitu, sehingga terpecah ya kan, gitu. Nah, ini kan bisa diatur kalau ada bendungan itu. Dari sini ada satu, di sini ada satu, di hilir lagi satu gitu. Maksud saya itu memanfaatkan gitu. Jadi tidak blong begitu ketika banjir ya udah datang semua kan, menjadi bah yang tidak tertahan kan gitu. Itu maksud saya infrastruktur itu mulai kita persiapkan. Kang sendiri kan di Badan Anggaran sudah disampaikan itu. Sudah, saya sampaikan kemarin di rapat pertama ya, ekspos, bahwa saya bilang ke Pak Sekda selaku Ketua TAPD, paradigma ini yang harus kita persiapkan, juga dibantu oleh teman-teman yang dari PDIP juga untuk menguatkan itu. Lalu kita juga harus melakukan normalisasi atau naturalisasi terhadap das kita, aliran sungai. Kan juga ada anggaran di situ, butuh anggaran kan gitu. Nah, beberapa das kita sudah terganggu hari ini, ya, normalnya sudah terganggu, naturalnya sudah terganggu, maka nah ini harus dilakukan, ya kan, lewat BBWS misalnya. Kita tidak bisa juga sendirian provinsi, ya kan? Bukan sepenuhnya di provinsi. Iya, bukan sepenuhnya di provinsi, ada juga yang dasnya punya pusat, ya, pusat melalui BBWS. Maka disinilah koordinasi itu harus ditingkatkan. Karena saya meyakini daerah provinsi lain itu rajin koordinasi, itu mereka banyak dapat program dan bantuan dari pemerintah pusat. Enggak bebannya ditanggung sendiri. Enggak bebannya ditanggung sendiri. Karena saya lihat teman-teman di provinsi ini, mohon maaf bukan mengecilkan gitu, kuranglah koordinasinya, ya kan, lobby-lobby politiknya. Kita kan ini kan semuanya akhirnya kan menjadi produk politik toh. Betul. APBD juga bagian daripada produk politik, APBN juga produk politik gitu.
ya koordinasi lah sama yang ada di DPR RI, apalagi kan begitu, sekarang di kementerian gitu kan. Pak Gubernur perwakilan Kemendagri. Iya. Tapi ini satu hal juga penanggulangan bencana, saya baca di satu media bahwa anggaran penanggulangan bencana dari Pemprov sempat terkendala karena BTT data terduga itu. Kalau pemerintah daerah belum menetapkan sebagai darurat bencana, nggak bisa dicairkan juga itu. Iya. Ya, jadi pemerintah daerah kabupaten harus menetapkan karena itu bisa diselesaikan dengan koordinasi itu. Jadi di sana menetapkan kalau habis perpanjang lagi, kan bisa. Karena memang belum selesai. Kebutuhan yang mendesak akibat dari dampak bencana, ya kan, banjir misalnya, maka diperbolehkan untuk memperpanjang kondisi darurat. Tapi kan harus menyiapkan anggaran juga mungkin Kabupaten Lebaknya itu yang. Iya, karena itu maksud saya gini. Hari ini sudah terjadi. Kita hanya punya BTT 84 miliar misalnya. Itu kan masih kurang. Karena tidak bisa diselesaikan melalui BTT. Maksud saya itu harus ada perencanaan yang dari sekarang tuh matang bahwa kita memang siap jangka panjang sehingga kita ketika terjadi bencana itu tidak gagap bencana. Betul. Kalau BTT kan untuk tadi setelah banjir ada gitu. Tapi ke depan paradigma itu harus kita buat dari sekarang, arah kebijakan anggaran kita mempersiapkan itu. Ya kan? Bahwa aliran sungai harus kita perbaiki, harus kita naturalisasi misalnya. Lalu kemudian aliran-aliran sungai juga tadi kita buat beberapa bendungan dengan tingkatan-tingkatan, ini level 1, ini level 2 dan seterusnya misalnya kan gitu. Bendungan-bendungan yang skala besar, kecil gitu. Hingga air itu kan bisa diatur kalau di bendungan itu. Potensi alam bisa lebih bermanfaat ya, bukan malah bawa bencana. Bukan malah bawa bencana gitu kan. Terus juga kan kita hari ini bangun jalan, infrastruktur. Tapi juga kadang mengakibatkan genangan air yang biasa tidak pernah terjadi. Saya kasih contoh. Di Bayah misalnya, sekitar pasar itu dulu tidak ada banjir. Ya kan? Tapi setelah dibangun, jalannya dibaguskan, trotoarnya dibaguskan, ya kan? Terlalu tinggi ternyata. Iya, air malah kemudian meluap, nggak bisa lewat kemana-mana. Karena paradigma tadi membangun tidak mempersiapkan bagaimana perilaku kita terhadap alam. Luar biasa. Gitu. Ini penting nih catatannya. Membangun harus memperhatikan perilaku manusia ya. Iya, perilaku manusia harus mengukur terhadap alam ini gitu kan. Misalnya contoh, ya kalau bikin trotoar, drainasenya yang besar, ya kan, agar mampu menampung air. Ini mah bikin trotoar ya kan, tapi ngebuangnya nggak ada airnya kemana? Kan artinya nggak siap. Nggak ada lanjutan. Nggak ada lanjutan. Kemudian kita bikin cor dengan jalan yang begitu panjang misalnya, ya kan, sekitar Kota Serang, ya kan, wilayah dari Palima sampai dengan arah Ciruas, ya kan. Setiap musim hujan turun air dengan genangan yang cukup lumayan. Kalau buat pengendara kan bisa berbahaya, motor jadi mogok ya kan. Problem baru lagi ternyata. Problem baru lagi, mobil ngalayang ya kan gitu. Nah ini kan saya kira ini yang harus juga dipikirkan. Oleh karena itu dalam evaluasi saya pernah saya katakan begini. Kita bangun jalan infrastruktur, tapi tidak mempersiapkan kemana air ini kita buang. Coba drainase dibuang di Kota Serang nih contoh ya. Tapi kemana ngebuangnya? Tidak terintegrasi ke saluran pembuangan. Tidak terintegrasi kepada saluran-saluran buangan sungai-sungai kecil ya kan, atau aliran-aliran yang ada di sekitar Kota Serang gitu. Juga tidak dipersiapkan bagaimana kita membuat saluran baru yang sampai kepada laut misalnya gitu, atau ke sungai yang lebih besar. Cuma ngikutin aja yang ada, asal buang, yang penting ngocor gitu kan. Gitu. Evaluasinya panjang ternyata. Evaluasinya panjang, yang penting ngocor dari drainase ya kan. Contoh nggak kelihatan mata aja penting. Ya kan, contoh misalnya
ada di wilayah Banjar Agung, ya kan? Dibuang ke situ, tapi yang memang sungai kecil ini bawaan alam adanya gitu, bukan dari hasil dibuat gitu. Tapi karena tidak dipersiapkan dulu aliran untuk membuangnya itu, terjadi luapan. Pernah kan akhirnya memakan korban teman kita kan, anaknya sampai terbawa hanyut, gitu, terbawa hanyut. Itu di kota gitu kan. Ya maksud saya kalau memang mau ngebuang ke situ, aliran sungainya dibagusin dulu, dipersiapkan, dinaturalisasi dulu, dipersiapkan sampai kemana dibuangnya, kan gitu. Apakah ke Kalimantan atau kemana, kan gitu. Evaluasinya memang harus dari perencanaan ini. Iya. Bukan hanya. Nah, karena itu saya sebutnya APBD kita harus ada alokasi untuk infrastruktur siaga bencana. Siap. Nah, menarik ini Kang Ahi. Kawan Fakta, panjang hal yang kita bahas. Kang Ahi luar biasa banget mengurai persoalan dan mencari titik solusinya. Soal banjir di Lebak dan beberapa wilayah di Kota Serang juga ya, kita harus temukan. Dan nanti kita sambung lagi Kawan Fakta di momen berikutnya. Kita rehat sejenak. Kembali lagi kawan Fakta, masih bersama saya Kang Ican dan Kang Ahi tentunya, politisi Partai Gerindra yang siap-siap Pak Prabowo jadi presiden. 2024 kalau kata Pak Jokowi kan gitu kan? Iya. Jatahnya Pak Prabowo. Iya. Kang Ahi masih soal apa namanya bencana. Kalau Lebak sendiri BPBD ya mengkalkulasi kerugian sekitar 37 miliar ternyata tahun ini aja, tahun 2022 atas bencana yang terjadi di Lebak. Nah, pemulihannya sudah dipersiapkan belum oleh provinsi untuk membantu pemulihan? Karena 37 miliar, infrastruktur banyak yang rusak, kan 4 jembatan hilang, hanyut gitu ya, belum infrastruktur yang lain, apalagi ya rumah-rumah warga. Solusi ini di APBD 2023 untuk pemulihan bencana ini sudah? Kemarin setelah paripurna kita ngobrol kecil sama Pak PJ Gubernur. Ya. Saya utarakan tadi berbagai masalah tadi, infrastruktur, siaga banjir dan lain sebagainya. Kemudian beliau sangat bersepakat untuk itu. Karena itu dia katanya begini. Saya sedang mempersiapkan bagaimana agar Pak Presiden membuat kepres percepatan pembangunan infrastruktur di Banten. Bilang gitu kan, kata beliau nih. Saya juga belum paham tentang bagaimana filosofi, ya kan? Asas daripada itu gitu. Apakah memang pemerintah pusat mau menanggung semua, ya kan? Dari isi kepres itu pembiayaannya, begitu kan? Apa memang diatur presentasi alokasi terkait dengan tujuan kepres itu, provinsi misalnya sekian persen diwajibkan atas beban biaya APBD-nya untuk tadi infrastruktur siaga banjir dan percepatan pembangunan infrastruktur lainnya. Lalu kabupaten misalnya sekian persen itu seperti amanat undang-undang pendidikan misalnya yang harus wajib 20%, apakah misalnya begitu. lalu kemudian gotong royong dan sebagainya terhadap presentasi alokasi itu. Tapi kita menyambut baik bila upaya-upaya itu dilakukan gitu. Oleh karena itu ya saya kira kalau baru 37 miliar mungkin itu nilai materi yang dapat dihitung, tapi ada banyak hal lain yang
menjadi kerugian tidak dapat dihitung. Betul. Ya, misalnya rumah warga yang rusak, Ya. alat masak yang hanyut, ya kan gitu. Psikologi masyarakat, itu alat rumah tangga yang lainnya, tapi kayak TV segala macam gitu. Belum ketuk palu kan APBD kita ya? Ya, masih memungkinkan kemungkinan didorong untuk masih memungkinkan, karena itu tadi bahwa ini harus menjadi komitmen kita bersama. Lagi-lagi kita mempersiapkan infrastruktur kita yang ramah lingkungan, ya kan? Ramah lingkungan, tidak untuk merusak lingkungan. Kita membangun jalan, cor, tapi tidak mengakibatkan banjir. Kan begitu ya? Kalau apa tadi solusi politisnya Kabupaten Cilangkahan ini sudah sempat dibahas juga di tingkatan Pak Gubernur dengan Kemendagri. Sempat juga kemarin ngobrol dengan Pak PJ Gubernur setelah paripurna ya, bahwa beliau menyambut baik dan ingin mendorong itu supaya di wilayah Banten ini hampir ada 3 kabupaten kota yang baru, kata beliau ya. Salah satunya misalnya Cilangkahan gitu ya. Kemudian di Tangerang menjadi ada 2 Utara, ya kan. Salah satunya kabupaten atau kota Tanara, ya kan. Selain daerah yang penuh histori gitu, jadi Kabupaten Serang Tanara, ya kota menjadi kota Tanara, katanya begitu kan. Ini baru lagi nih. Beliau kemarin berucap kepada saya, ya kan, gitu. Sehabis paripurna kita ngobrol gitu, ngobrol kecil lah, gitu. Ya saya bilang bagus juga itu, karena. Tapi kalau kesiapan infrastruktur pemerintahnya, Cilangkahan lebih siap ya, dengan fasilitas lebih siap publik segala macam. Dengan apa ya SDA yang ada ya, kemudian SDM yang ada juga. Tinggal sebenarnya dorongan pemerintah aja bagaimana kita sekali lagi bahwa kebutuhan terhadap DOB ini dalam rangka untuk mengoptimalkan peran pemerintah gitu terhadap pelayanan publik ya kan. Kemudian tertib aturan, tertib hukum gitu. Karena tadi banyak oknum yang akhirnya punya banyak kepentingan di sana. Ya kan? Ditebalin ini. Ya kan? Decking, kita mau ke situ nggak bisa, ya kan? Lalu ada yang tadi lah banyak yang jagain ini, jagain itu gitu. Iya. Itu persoalan. Situasi ini akan makin rumit kan, Kak Ahi. Pemulihan bencana yang belum kelihatan lah akan seperti apa. Ditambah ya resesi ekonomi kan di depan mata juga nih. Ya kan? Di depan mata ekonomi masyarakat kemungkinan kan prediksinya gitu akan terguncang. Sementara ekonomi di wilayah sana mengandalkan alam, ya. Alamnya bermasalah. Gagal panen aja hampir 25 hektar katanya kemarin. Nah, soal ekonomi sendiri ini fokus pemerintahnya gimana? Ya, kemarin kita dengar ada semacam upaya penanggulangan terhadap kesiapan kita menghadapi resesi ya. Tadi sehingga kita juga belum paham kalau sekian puluh miliar, 60 miliar dipersiapkan, nanti mekanismenya seperti apa? Apakah mendorong membantu permodalan UMKM misalnya lewat KUR atau apa misalnya gitu. Nah ini yang perlu kami perdalam, minta penjelasan Pemprov. Yang gagal panen kemarin di kala bencana? Yang gagal panen banyak sawah yang terhempas dengan banjir juga menjadi perhatian serius ya, harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dan kabupaten serta semuanya lah gitu. Bahwa yang terakhir adalah yang cukup menarik juga buat saya. Dari 78 perusahaan maka juga bisa ditertibkan CSR-nya. Ya. Mereka harus berkontribusi juga. Mereka harus berkontribusi. CSR harus berperan ya dalam hal ini. Oleh karena itu ini harus tertib nih menggunakan CSR kan gitu. Jangan CSR ini jangan tidak terkontrol gitu kan. Karena akhirnya kan Perda kita sudah jelas mengamanatkan harus ada Dewan CSR, ya kan?
Karena bila itu tidak berjalan, begitu, tadi kecil-kecilan ngasih semen doang misalnya kan, atau ke masyarakat, orang-orang tertentu saja yang atau orang-orang tertentu menikmati, yang akhirnya dikasih CSR dari semen dan atau yang lainnya. Ada banyak oknum yang diperdagangkan, ya kan gitu. Kan nggak tertib nih, ya kan? Itu tidak sedikit. Maka ketika kemarin saya jalan ke arah sana, contoh saya kasih contoh pabrik semen di sana misalnya gitu, itu akhirnya banyak limbah semen yang memang menumpuk gitu. Tidak termanfaatkan. Tidak termanfaatkan, diakibatkan mereka sekarang itu mulai selektif ngasih gitu ya. Gitu. Ketika banyak yang dikasih, akhirnya semennya menjadi kepentingan sendiri yang minta gitu kan. Nah, gitu lah. Ini menurut saya bahwa Dewan CSR harus bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Ikut membantu penanggulangan persoalan ekonomi, menyelesaikan. Jadi tidak bisa pemerintahan sendiri. Pemerintah sendiri dengan keterbatasan anggarannya BTT berapa sih? Cuma 84 miliar. Sementara satu titik aja misalnya yang harus sekarang diperbaiki ratusan miliar, mungkin triliunan, kan gitu ya. Contoh belum jembatan, satu jembatan aja mahal nilainya, ya kan? Kayak yang kemarin rusak itu sudah kita hitung satunya itu hampir 22 miliaran. Kali 4 udah 100 miliar. Iya, 100 miliar kan gitu kan, nggak bisa sendiri. Karena itu kalau Dewan CSR-nya ada, hidup kan gitu ya. Kemudian tertib, bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada, perda ditegakkan, paling tidak dapat memberi kontribusi terhadap upaya-upaya tadi supaya kita tidak gagap lagi terhadap bencana. Luar biasa, dan kayaknya harus masuk eksekutif Kang Ali. Bentar lagi kan 2024 momen politiknya. Cilangkahan sudah dibahas bahwa solusi politik salah satunya Cilangkahan. Sepertinya ada solusi politik yang lain. Gerindra harus tampil menjadi eksekutif di Kabupaten Lebak. Yang penting usaha dulu. Ya kan? Yang penting usaha dulu karena katanya tadi gitu, 3 hal yang berkaitan dengan tangan, ya kan? Pertama garis tangan. Kedua buah tangan. Ketiga tanda tangan. Sudah siap 3-tiganya. Ini harus cari dulu, harus diusahakan dulu gitu. Betul. Tapi sudah siap di 2024 ya buat Gerindra dan Insya Allah. Insya Allah kita harus menang, ya kan? Kita harus menang agar kita dapat memberikan kontribusi lebih terhadap harapan-harapan masyarakat lah. Siap. Banten ini wilayahnya potensial ya dari semua sudut pandang ya, bahwa populasinya besar 13 juta ya kan gitu. Itu kan bonus demografi ya kan, bisnis apa aja bisa jalan di Banten. Nggak mungkin orang bisnis investasi ya kan di tempat yang penduduknya kecil ya. Ada satu teori bahwa daerah yang punya potensi besar SDM-nya belum tentu masyarakatnya menjadi sejahtera, ya kan? Karena investasi biasanya datang ke situ dengan segala sumber dayanya, datang juga ke situ. Gitu. Untuk mengambil alih, Pak. Iya. Contoh misalnya Papua, ya kan terbukti belum tentu masyarakat Papuanya juga ikut sejahtera. Nah, kita harus siap dengan itu. Siap. Gerindra mempersiapkan calonnya. Jangan juga. Jangan sampai daerahnya kaya tapi kemudian kita hanya menjadi penonton ya kan. Siap. Dan korban dari perkembangan tadi. Nah, ini sudah siap visi dan gambaran persoalan yang ada di benak Kang Ahi kan. Tinggal Gerindra menyodorkan nama untuk mempersiapkan. Amin. Mengurusi Banten dan Kabupaten Lebak kan gitu. Soalnya belum ada dari Gerindra di Provinsi Banten belum ada yang jadi eksekutif. Pernah ketua DPD berseloroh begini.
kita ini masih jadi spesialis legislatif katanya. Mudah-mudahan katanya ke depan ada yang berani katanya gitu. Ada yang berani ke eksekutif katanya. Sudah berani ya? Ya gimana nanti ya, insya Allah. Tadi usaha dulu. Siap. Terima kasih banyak Kang Ahi, bincang-bincang kita bersama Fakta Banten. Mudah-mudahan sukses lah 2024 dengan Gerindranya. Dan mohon izin satu hal yang ingin saya tambahkan ya, bahwa Pemprov ya dalam hal ini juga harus menambahkan bantuan keuangannya kepada kabupaten kota, terlebih yang memiliki potensi bencana lebih besar seperti Lebak dan Pandeglang ya, wilayah kota Serang misalnya. Wilayah kota ini kan kaca benggalanya. Kaca benggalanya dari pemerintah provinsi Banten. Ibu kota. Iya kan, karena ibu kota nggak boleh itu banjir lagi. Karena dalam sepanjang sejarah baru kemarin Masjid Banten ya kan terendam banjir gitu. Ya kan sepanjang sejarah ya. Betul. Nah, oleh karena itu maksud saya bantuan keuangannya ini harus menjadi sebuah catatan khusus, catatannya gede gitu, bahwa untuk infrastruktur siaga bencana gitu. Kalau Kang Ahi di eksekutif udah pasti prioritas. Ya, pasti prioritas. Lobby-lobbynya masuk. Gitu. Siap Kang Ahi. Siap. Makasih banyak. Kawan Fakta, itu tadi perbincangan kita dengan Kang Ade Hidayat, politisi Partai Gerindra yang mewakili Kabupaten Lebak di DPRD Provinsi Banten. Suara beliau insya Allah terus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten tentunya. Kita tunggu kiprah selanjutnya nih nanti di 2024. Sekali lagi terima kasih Kang Ahi. Salam kawan Fakta, kita jumpa di podcast berikutnya bersama tokoh dan narasumber lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.